Pernah dengar nggak ada tempat-tempat di dunia ini di mana logika kayaknya udah nggak berlaku lagi? Sebuah misteri yang udah bikin para penyelidik bingung, ilmuwan angkat tangan, dan menantang akal sehat kita semua. Selamat datang di pembahasan Segitiga Bennington. Kita mulai dari kasus yang paling gila, skenario yang paling mustahil. Coba deh bayangin ini. Cerita ini bakal jadi patokan kita buat ngupas misteri yang lebih gede. Soalnya, kalau kita bisa ngerti gimana caranya orang bisa hilang dari bus yang lagi jalan, mungkin kita bisa mulai ngerti semuanya. Oke, kita mulai dari sini ya. Di bagian pertama ini, kita bakal fokus ke satu kejadian yang, wah, ini benar-benar jadi jantung dari semua legenda segitiga Bennington. Sebuah misteri yang aneh banget, sampai-sampai menentang semua logika yang ada. Jadi, apa sih segitiga Bennington itu? Gampangnya gini, anggap aja ini segitiga Bermuda, tapi versi darat. Lokasinya itu di hutan lebat sama pegunungan di Vermont, Amerika Serikat, dengan pusatnya di sekitar Gunung Glastonbury. Tempat ini jadi terkenal bukan karena pemandangannya, tapi karena reputasinya, sebagai tempat orang bisa lenyap begitu aja. Nah, ini nih dia detail yang bikin kepala pusing. Korbannya, James Tedford, umur 68. Lokasinya di dalam bus yang lagi jalan. Saksinya, 14 orang lain di bus itu ngelihat dia duduk di kursinya. Pas busnya sampai tujuan, semua barang bawaannya masih rapi di rak, tapi orangnya udah nggak ada. Dia hilang gitu aja dari ruang tertutup yang bergerak. Ini bukan kasus orang hilang biasa, ini kayak ada glitch di dunia nyata. Kalau kalian pikir kasus Tedford udah aneh, tunggu dulu. Ternyata itu cuma satu potongan puzzle dari gambar yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan. Cuma dalam 5 tahun, ada 5 orang yang hilang secara misterius, ngebentuk sebuah pola yang mengubah wilayah ini jadi legenda horor. Coba kita lihat timeline ini. Tiap nama ini punya cerita misteriusnya sendiri. Midi Rivers, pemandu yang kenal hutan luar dalam, hilang. Paula Jane Weldon, mahasiswi, pergi mendaki, nggak pernah balik lagi. Paul Jepson, anak umur 8 tahun, jejak baunya tiba-tiba putus di tengah jalan, seolah-olah dia diangkat ke atas. Dan yang paling gila, Frida Lengar. Dia hilang, 6 bulan kemudian jasadnya muncul lagi di area yang udah disisir berkali-kali. Gimana ceritanya coba? Oke, kita udah lihat apa aja yang terjadi. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa? Untuk coba ngerti ini, kita harus gali lebih dalam, lebih dari sekedar laporan polisi. Kita harus dengerin bisikan dari tanahnya sendiri. Nah, disinilah dua cara pandang yang beda banget saling tabrakan. Buat suku asli Abenaki, tanah ini sakral tapi juga angker. Mereka punya cerita soal batu pemakan manusia. Ini bukan dongeng, ini peringatan. Terus, datanglah cara pandang modern, industri, yang lihat hutan cuma sebagai sumber daya, sebagai, duit. Konflik inilah yang jadi fondasi dari semua yang terjadi selanjutnya. Dan sepertinya, alam nggak terima. Eksploitasi besar-besaran ini malah memicu bencana, banjir, longsor. Akhirnya, manusia nyarah. Kota-kota yang tadinya dibangun buat naklukin alam, ini malah jadi kota hantu. Bahkan sebelum rentetan kasus kehilangan paling terkenal dimulai. Seolah-olah tanah itu sendiri nolak buat dijajah. Dari cerita-cerita lama ini, muncullah teori-teori modern. Salah satunya soal kutukan warna merah. Beberapa korban, kayak Paula Weldon, kebetulan pakai baju merah pas mereka hilang. Apa jangan-jangan ada sesuatu di hutan yang tertarik sama warna ini? Atau jangan-jangan ini cuma otak kita aja yang berusaha nyari-nyari pola di tengah kekacauan? Ada loh istilahnya, apophenia. Jadi kita cenderung melihat koneksi, padahal sebenarnya nggak ada. Cuma karena kita takut dan bingung. Tapi, legenda dan kutukan itu satu hal. Kita kan butuh jawaban yang logis, yang masuk akal kan? Nah, disinilah sains dan polisi coba masuk. Buat nerapin logika ke sesuatu yang kayaknya nggak punya logika sama sekali. Nah, ini masalahnya. Untuk setiap teori ilmiah yang ada, selalu ada tapinya yang gede banget. Disorientasi? Oke, masuk akal buat pendaki. Tapi gimana sama James Tedford di dalam bus? Pembunuh berantai? Oke, tapi mayatnya mana? Buktinya, nggak ada sama sekali. Terus jasadnya Langer kenapa dipindahin ke area yang udah jelas-jelas disisir? Kan aneh. Setiap jawaban yang logis malah nimbulin pertanyaan lain yang makin nggak logis. Jadi intinya apa? Intinya adalah semua cara investigasi modern, forensik, pencarian, logika, semuanya gagal total. Kegagalan inilah yang maksa orang mikir ke hal-hal yang super gila. Portal antar dimensi, lubang cacing, anomali magnetik, gimana lagi coba? Kalau akal sehat udah mentok, yang tersisa ya cuma yang nggak masuk akal.
Dan ini membawa kita ke inti permasalahannya. Mungkin dari tadi kita nanya pertanyaan yang salah. Mungkin misterinya bukan tentang apa yang terjadi sama mereka, tapi tentang gimana pikiran kita bereaksi pas dihadapkan sama ketiadaan, sama kekosongan mutlak. Ada konsep menarik namanya ruang liminal. Ini bukan cuma soal tempat fisik ya, tapi juga kondisi psikologis. Sebuah tempat transisi di ambang batas, di mana aturan-aturan normal dunia kita kayaknya berhenti berlaku. Dan di ruang tunggu realitas inilah pikiran kita secara otomatis ngebangun pertahanan. Mitos kuno soal batu pemakan manusia atau teori modern soal portal pada dasarnya fungsinya sama. Dua-duanya adalah cara kita buat ngasih nama pada sesuatu yang benar-benar nggak bisa kita pahami. Nah, ini dia intinya. Horor yang sebenarnya dari segitiga Bennington itu bukan monster atau kutukan. Horornya adalah kemungkinan bahwa seseorang bisa begitu aja klik, lenyap, tanpa alasan, tanpa jejak. Keacakan total itu jauh lebih serem daripada monster manapun. Jadi kita bikin cerita monster, kita kasih nama batu pemakan manusia, biar rasa takut itu ada bentuknya, biar bisa kita hadapi. Jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Misteri segitiga Bennington ini mungkin selamanya nggak akan terpecahkan. Tapi mungkin bukan itu intinya. Mungkin misteri ini ada buat ngingatin kita soal batas pengetahuan kita. Dan maksa kita buat nanya ke diri sendiri, mana yang sebenarnya lebih kita takuti? Monster yang mungkin ada di luar sana, atau kemungkinan mengerikan bahwa realitas kita ini punya tombol hapus tanpa alasan?